Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Blog Airtime bersama komunitas Maria Teresa. Selamat mendengarkan. Selamat malam Sobat Maestro, berjumpa kembali dengan saya Mikaela Mimi dalam program acara Komunitas Maria Teresa. Sebelum saya menyampaikan tema malam ini tentang sangkal diri, pikul salib dan ikut aku, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, berkenanlah mengutus Roh Kudus-Mu untuk menghidupkan pewartaan ini, agar mereka yang mendengarkan dan saya yang menyampaikan memperoleh pencerahan hati dan pikiran penuh sukacita dan damai-Mu, demi kemuliaan nama-Mu dan keselamatan banyak orang. Amin. Sobat Maestro yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema malam ini diambil dari bacaan kitab suci Markus pasal 8 ayat 34 sampai dengan pasal 9 ayat 1, mengenai syarat-syarat mengikuti Yesus dan segala konsekuensinya. Mari kita dengarkan sabda Tuhan berikut ini. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku, dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Katanya lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat Maestro yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam firman yang baru saja kita dengar, Yesus mengatakan bahwa ada 3 syarat untuk mengikuti Dia, yaitu sangkal diri, pikul salib, dan ikut aku. Saat ini, apakah kita sudah menjadi pengikut Kristus? Pengikut Kristus yang bagaimana? Pengikut Kristus yang sejati? Atau yang hanya ikut-ikutan saja atau bahkan Kristen di KTP saja? Menjadi pengikut Kristus dalam arti yang sesungguhnya, ternyata bukan hanya dibutuhkan syarat-syarat, tetapi juga butuh komitmen yang tinggi, tidak boleh setengah-setengah, dan butuh suatu ketetapan hati. Marilah kita belajar 3 syarat yang Yesus kehendaki untuk kita menjadi pengikutnya. Pertama, menyangkal diri. Menyangkal diri artinya menempatkan kehendak Allah di atas kepentingan pribadi. Pada saat Yesus berdoa di Taman Getsemani, Ia berkata kepada Allah Bapa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Seperti firman-Nya dalam kitab Matius pasal 26 ayat 39. Walaupun Yesus sangat takut menghadapi apa yang akan terjadi pada dirinya, sampai-sampai Ia berdoa dengan mencucurkan keringat darah, tetapi Yesus menunjukkan ketaatannya kepada kehendak Bapa, agar rencana keselamatan Allah tergenapi. Inilah teladan yang diberikan Yesus kepada kita. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita mengikuti apa yang menjadi kehendak diri sendiri,
tanpa bertanya terlebih dahulu apa yang menjadi kehendak-Nya, atau bertanya kepada Tuhan apa rencana atau kehendak Tuhan atas peristiwa yang sedang terjadi atau dialami. Dan kalau hasilnya gagal, atau masalah tidak beres atau semakin kacau tidak seperti yang kita harapkan, kita serta-merta menyalahkan Tuhan. Apakah kita mau meninggalkan sifat ego kita dan menempatkan kehendak Allah di atas segala keinginan, kehendak, kepentingan kita? Dan beranikah kita mengatakan jadilah kehendak-Mu? Mari kita renungkan hal ini. Menyangkal diri juga artinya menyalipkan segala kecenderungan duniawi kita, yaitu keinginan daging dan kecenderungan duniawi lainnya, yaitu keinginan mata dan keangkuhan. Seperti yang dikatakan dalam firman-Nya di kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 16. Sobat Maestro, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Seperti yang difirmankan dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 19 sampai dengan 21. Banyak dosa juga terjadi yang diakibatkan oleh karena keinginan mata. Kita melihat sesuatu lalu kita menginginkannya. Padahal itu adalah dosa atau bukan hak kita. Atau juga kita melihat sesuatu lalu kita menjadi iri dengan orang lain karena tidak memilikinya atau milik orang lain lebih bagus. Keangkuhan dan kesombongan juga sudah terbukti menjadi akar dari segala dosa. Iblis pertama kali jatuh ke dalam dosa karena kesombongannya ingin menyamai Allah. Manusia pun seringkali jatuh ke dalam dosa kesombongan. Dia merasa mampu melakukan segalanya sendiri dan tidak perlu Tuhan. Merasa pencapaiannya adalah karena hasil kerja kerasnya semata dan kepandaiannya. Manusia lupa kepada Tuhan sebagai sumber yang memberikan berkat. Akhirnya karena ambisi dan nafsu kedagingannya, segala cara dilakukan untuk mencapai apa yang diinginkannya. Sehingga mulailah dia jatuh ke dalam dosa-dosa lain, kuasa kegelapan, marah, iri hati, dengki, bahkan sampai membunuh. Sobat Maestro, kalau kita hidup mengikuti keinginan duniawi, maka kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Makna menyangkal diri juga adalah rela meninggalkan dosa dan melakukan pertobatan secara terus-menerus. Hidup kita terarah kepada Tuhan, dan saat kita jatuh lagi ke dalam dosa oleh karena tawaran dunia dan kelemahan-kelemahan kita, kita semestinya segera menyadarinya dan bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Mohon rahmat dan kasih karunia-Nya supaya kita mempunyai kekuatan untuk melawan segala kelemahan kita, agar kita tidak jatuh lagi ke dalam dosa. Syarat yang kedua yang Yesus kehendaki untuk kita menjadi pengikut-Nya adalah memikul salib. Salib adalah penderitaan yang harus ditanggung sebagaimana Kristus juga telah mengalaminya. Apa salib kita? Salib kita adalah segala bentuk pengorbanan kita, penderitaan kita yang kita lakukan demi terwujudnya kasih Allah. Lalu apa artinya memikul salib? Memikul salib artinya adalah hidup dalam penyangkalan diri terhadap ketiga macam kecenderungan duniawi tadi, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan. Rela menderita dan berkorban. Rela dibenci dan dimusuhi oleh dunia karena nama Yesus. Siap menghadapi salib kehidupan, segala situasi yang terjadi karena iman kepada Yesus. Contoh memikul salib dalam kehidupan kita sehari-hari, misalkan ketika kita sakit tak kunjung sembuh, kita tetap berdoa dan bersyukur dan tidak mengeluh, menyatukan penderitaan kita kepada salib Kristus dan menerimanya sebagai bentuk ungkapan kasih kita kepada Allah untuk turut serta memikul salib-Nya. Ketika kita sabar dan bertekun di dalam pengharapan, iman kita akan semakin bertumbuh dan dewasa, serta semakin dekat dengan Tuhan. Inilah yang menjadi sarana yang menghantar kita kepada keselamatan.
contoh lainnya memikul salib, berani mempertahankan iman dan kebenaran firman Tuhan, serta tidak ikut arus dunia, walau dijauhi oleh teman karena dianggap aneh sendiri. Tidak meninggalkan imannya walau diiming-imingi karir, posisi, dan jabatan yang menjanjikan, atau demi pasangan karena keyakinan yang berbeda. Contoh lainnya mau berkorban untuk berbagi dengan sesama. Ini adalah pengorbanan yang paling nyata. Sobat Maestro, syarat yang ketiga yang Yesus kehendaki untuk kita menjadi pengikutnya adalah mengikut aku. Mengikut Yesus adalah suatu bentuk keputusan akhir untuk berkomitmen seumur hidup, setia dan taat kepada kehendaknya. Hal ini hanya bisa dilakukan melalui dua hal tadi, penyangkalan diri dan pikul salib. Sobat Maestro, kita sudah tahu sekarang apa saja syarat-syarat setiap orang yang mau mengikut Yesus. Maukah kita menyangkal diri, memikul salib, dan mengikutinya dengan segala konsekuensinya? Yesus berkata bahwa barang siapa yang mengutamakan hidup duniawi, ia akan kehilangan hidup surgawi. Namun, barang siapa yang kehilangan hidup duniawi demi Tuhan Yesus dan Injil, ia akan memperoleh hidup surgawi. Seperti yang difirmankannya pada ayat 35 tadi. Marilah kita mengejar hidup surgawi, yaitu kehidupan kekal yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kehadiran Roh Kudus-Mu yang mencerahkan hati dan pikiran kami semua, para pendengar komunitas Maria Teresa, dan saya sendiri. Jadikanlah kami murid-murid-Mu yang sejati, dan mampukan kami untuk dapat menyangkal diri, memikul salib dan mengikutimu dengan penuh iman, harapan dan kasih, dan melepaskan segala bentuk keduniawian untuk mencapai kehidupan kekal. Kiranya Roh Kudus senantiasa membimbing dan menguatkan kami. Terpujilah namamu selama-lamanya. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sobat Maestro pendengar komunitas Maria Teresa, terima kasih atas perhatian Anda. Apabila ada kritik, saran dan masukan, atau Anda berkenan untuk berpartisipasi dalam pelayanan komunitas Maria Teresa, silakan menghubungi 0812 245 90914. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita dengan darah-Mu, Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku.
kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu mahal, hati kami berterima kasih. Terima kasih, Kau tebus hidupku. Anda baru saja mendengarkan program Blog Airtime bersama komunitas Maria Teresa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.